Ada beberapa pertanyaan yang penting untuk kita mengetahui siapakah Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya ialah, jelaskan siapakah Tuhan Yesus Kristus menurut ajaran Alkitab, menurut pemikiran Kristen dari bapak-bapak gereja atau teolog, menurut pengakuan iman di gereja Anda, dan menurut Anda sendiri. Jawabannya berdasarkan pada pertanyaan tersebut. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus menurut ajaran Alkitab. Kita dapat membaca, mengetahui, dan mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. 66 kitab tersebut dapat memberikan kepada kita penggambaran mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya menjelaskan beberapa bagian penting untuk kita mengetahui dan mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, saya akan menjelaskan siapakah Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya, firman, logos, setara sehakikat dalam naturnya, atributnya, ketetapannya, dan karyanya, di mana kita dapat mengerti dan memahaminya dengan menjelaskan bahwa firman bernatur transenden, imanen, mutlak, personal. Firman beratribut cukup pada dirinya, tidak bergantung pada siapapun dan apapun. Firman tidak berubah untuk selama-lamanya dalam keputusan, dalam perencanaan, dalam kehendaknya. Firman kekal, maha hadir. Firman satu kesatuan pada dirinya, pada naturnya, pada seluruh atributnya dengan Bapa dan Roh Kudus. Firman adalah roh adanya. Firman berintelektual, berpengetahuan sempurna, hikmatnya sempurna, bijaksananya sempurna. Firman bermoral, kebaikan, keadilan, kesucian yang sempurna, yang mutlak pada dirinya. Firman berdaulat sepenuhnya, yang mutlak, yang sempurna, berdaulat atas segala sesuatu yang ada, dan berdaulat atas segala sesuatu yang diciptakannya. Kedua, dijelaskan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu ada dan dijadikan oleh Dia. Firman, logos. Artinya Dia adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Pencipta dari tidak ada menjadi ada. Ini dapat kita rujuk dan lihat dari Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bagian yang ketiga, dijelaskan bahwa firman adalah hidup yang memberikan hidup dan kehidupan atas seluruh makhluk yang ada, atas seluruh sistem kehidupan yang ada di alam semesta, di bumi ini, dan atas manusia. Keempat, firman adalah terang yang menerangi segala sesuatu yang diciptakan dan menerangi manusia agar manusia hidup di dalam terang. Yang kelima ialah firman berinkarnasi menjadi manusia yang tak terbatas, yang kekal, yang roh adanya, pribadi kedua dari Allah yang Esa ini berinkarnasi menjadi manusia, ada di antara manusia, memiliki tubuh jasmani, dan hidup dalam sejarah manusia selama 33,5 tahun. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua, pada dirinya ditambahkan natur kemanusiaan. Dan natur keilahiannya, atribut keilahiannya, ketetapan keilahiannya, dan karya keilahiannya tidak pernah berubah, kekal, dan sempurna. Dan pada dirinya, pada saat yang sama pribadinya, bernatur manusia yang terbatas, yang ada di dalam ruang waktu, dalam sejarah, dan menggenapi seluruh kehendak Bapanya yang mengutusnya, yang telah menetapkannya untuk berinkarnasi menjadi manusia.
Keenam, di dalam pembacaan Injil Yohanes 1 ayat 18 memberikan kepada kita pengenalan akan siapakah Tuhan Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Artinya di sana diberikan kepada kita bahwa firman adalah anak Allah, yang mana keanakannya ada pada dirinya. Dan pribadi pertama dari Allah yang Esa disebut adalah Bapanya. Ada relasi antara anak dan Bapa. Relasi yang kekal, yang tidak berubah, di dalam satu kesatuan yang utuh. Di dalam Injil Yohanes juga diberikan kepada kita firman Tuhan untuk menjelaskan dan memberikan kita pengetahuan dan pengenalan akan siapakah Tuhan Yesus Kristus. Khususnya mengenal kesetaraan dan pemahaman kita akan ego eimi. Aku adalah. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, ayat 41 dan 48 dikatakan Yesus Kristus adalah roti hidup. Yohanes 8 ayat 12, Yesus Kristus adalah terang dunia. Yohanes 10 ayat 7 dan 9, Yesus Kristus adalah pintu. Yohanes 10 ayat 11 dan 14, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Yohanes 11 ayat 25, Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan Yohanes 15 ayat 1, Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Keseluruhan penggambaran bahwa Yesus Kristus adalah ego eimi, yang artinya aku adalah, yang sama dengan pengertiannya Yahweh. Dengan kata lain, bahwa Yesus Kristus setara sehakikat dengan Yahweh, yaitu Tuhan yang berjanji, yang bercovenant kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud. Tuhan yang berjanji pada dirinya, yang menyatakan dirinya. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita membaca dan mengetahui siapakah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini memberikan kepada kita pengertian dan penjelasan bahwa ia adalah invisible image of God, yang sehakikat, yang menyatakan keberadaan Allah. Sama seperti yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes. Bahkan kita tahu di ayat 16 dinyatakan bahwa di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu, yang di surga, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa Yesus Kristus adalah mediator dari segala yang ada yang diciptakan. Melalui Yesus Kristus, Bapa menciptakan segala sesuatu. Dan Yesus Kristus juga dijelaskan di sini, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Yang memberikan kepada kita penjelasan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Memberikan kepada kita pengertian dan pengenalan yang mendalam, bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, ia yang pertama bangkit dan belum pernah ada satu orang pun yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya kecuali Yesus Kristus yang bernatur manusia. Saat yang sama kita harus ingat dia adalah anak Allah yang roh adanya. Bukan hanya itu saja, di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose ini, Tuhan Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya melalui kematiannya, nyawanya, dan darah pendamaian itu memberikan kepada setiap orang pilihannya berdamai dengan Allah Bapanya. Dengan demikian, kita tahu dan kita mengenal bahwa Yesus Kristus adalah pendamai, penebus umat pilihannya sehingga memiliki hidup dalam damai sejahteranya. Selanjutnya, berdasarkan pada surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, kita mengetahui, kita mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, yang oleh dia Allah Bapanya menjadikan alam semesta ini,
yang menunjukkan bahwa dirinya adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada. Dituliskan juga di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini bahwa Yesus Kristus telah mengadakan penyucian dosa melalui tentunya kematiannya di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, saya dapat memberikan penjelasan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, pencipta yang setara, yang memancarkan kemuliaan Allah, yang sehakikat, penopang segala yang diciptakan, penebus, dan bahkan ia menyatakan bahwa setelah menyelesaikan penyucian dosa, duduk di sebelah kanan yang maha besar, yang memberikan kepada kita penjelasan bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan dosa, maut, dan si jahat. Tuhan Yesus juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk bersyafaat bagi umatnya yang ada, yang tinggal, yang hidup di bumi ini sampai akhir zaman, dan ia juga membela umatnya dari segala cobaan, gangguan, tipu daya, si iblis, dan roh-roh jahat. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 dituliskan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Di dalam kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita membaca, kita mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang berjabatan sebagai nabi, imam, dan raja. Sebagai nabi, mewakili Allah, menyampaikan firman Tuhan, menyatakan kebenaran, mengajarkan firman Tuhan dari Bapanya, memberikan penjelasan firman Tuhan dari dirinya sendiri, menjalankan dan menggenapi seluruh pengajaran Alkitab, firman Tuhan, dan menyatakan kenabiannya melalui tanda-tanda, keajaiban, dan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Sebagai imam, ia adalah imam besar agung berdasarkan peraturan Melkisedek, bukan berdasarkan peraturan Harun atau Lewi. Yesus Kristus, imam besar agung, yang memberikan dirinya sendiri sebagai korban persembahan kepada Allah, korban pengampunan dosa, yaitu nyawanya sendiri, darahnya dicurahkan, dan dia sendiri sebagai imam besar agung dalam keadaan yang suci, kudus, sempurna, tidak bercacat. Tentulah juga dirinya yang memberikan dirinya sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ia juga sebagai imam besar agung yang menyatakan penyucian atas dosa. Telah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ia bersyafaat dan membela umatnya. Yesus Kristus sebagai Raja, ia adalah Raja semesta alam, Raja yang berkuasa atas langit dan bumi. Segala otoritas, kuasa, dan kekuatan diserahkan Allah kepadanya. Yesus Kristus juga adalah Raja anugerah, yang memberikan anugerahnya kepada umat pilihannya, di mana ia adalah kepala gereja. Ada banyak lagi di dalam ayat-ayat Alkitab yang memberikan kepada kita pengertian dan pengenalan akan siapakah Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan yang memberikan kepada kita hidup dan kehidupan. Ia adalah juru selamat satu-satunya yang menyelamatkan umatnya, umat pilihannya, dari hukuman atas dosa manusia. Ia adalah penebus yang menebus umatnya dengan nyawanya. Itulah sebagian dari jawaban yang menjelaskan siapakah Yesus Kristus menurut ajaran Alkitab. Bagian kedua ialah siapakah Tuhan Yesus Kristus menurut pemikiran bapak-bapak gereja atau para teolog. Tentu ini berkaitan dengan adanya dan hadirnya pemikiran dari beberapa pihak yang tidak memahami dan tidak mengerti
siapakah Yesus Kristus dengan benar dan baik. Misalnya ada pengajaran yang sesat dan menyesatkan, seperti kelompok kaum Ebionit, kaum Alogi, pengajaran monarki dinamis dan monarki modalistik, serta juga pengajaran dekotisme, pengajaran sertian, dan juga pengajaran-pengajaran Arianisme, Apolinianisme, dan pemikiran fungsional. Sehingga bapak-bapak gereja, para teolog, memberikan kepada kita pengertian dan pengenalan akan siapakah Yesus Kristus dengan melakukan konsili gereja berkaitan dengan natur dan pribadi Yesus Kristus. Di dalam konsili Nisea 321 Masehi dijelaskan bahwa esensi Kristus dan Bapa adalah satu dan sederajat, di mana ajaran kesetaraan anak dan Bapa diungkapkan oleh Athanasius untuk melawan ajaran Arius, mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan praeksistensi, bukan Allah dan melebihi manusia. Tetapi Athanasius menegaskan tidak demikian. Memang ada problem natur Kristus, tetapi itu memberikan kepada kita bahwa Yesus Kristus substansinya setara dengan Bapa. Dalam konsili Nisea ini yang dihadiri oleh 300 pendeta menolak ajaran Arius atau Arianisme yang dalam konteks kekinian para pengikutnya disebut kaum saksi Yehova. Di dalam pengajaran berikutnya dijelaskan bahwa ada konsili yang kedua, yaitu konsili Konstantinopel pada tahun 381 yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa keilahian dan kemanusiaan Kristus berada dalam satu pribadi, dua natur, Allah dan manusia. Konsili ini telah menolak ajaran Apolinaris yang mengatakan Logos mengambil posisi roh dalam diri manusia. Konsili ini mempertegas keputusan konsili Nisea bahwa Kristus adalah Allah dan manusia. Konsili ini menegakkan ajaran Trinitas dalam pengakuan iman rasuli yang dipertegas oleh Tertullianus dan menolak ajaran Apolorianus yang tidak menerima pengajaran Trinitas. Dalam konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi ini dipertegas suatu pengakuan iman yang mengatakan bahwa percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak tunggal Allah, dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa, daripadanya segala sesuatu diciptakan, bagi kami dan bagi keselamatan kami. Dia turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus. Dia berinkarnasi melalui perawan Maria dan dijadikan manusia. Bagi kami dia disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali sesuai dengan yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Selanjutnya, pada tahun 451 Masehi, ada konsili Kalkedon. Di dalam konsili ini, mempertahankan kesatuan dalam pribadi Kristus dan dua natur yang ada di dalamnya. Konsili ini menolak ajaran Theodor Nestorius yang menekankan kemanusiaan Kristus, di mana Logos yang tinggal dalam diri Yesus hanya sekedar moral. Yesus itu manusia yang didampingi Allah, seorang pengantara yang terdiri dari dua pribadi. Konsili ini menolak pendapat Eutychus yang mengatakan bahwa natur manusia dalam diri Kristus diambil oleh natur ilahi dan bercampur menjadi satu natur. Konsili Kalkedon ini mendeklarasikan dua natur Kristus, tidak tercampur, tidak terpisahkan, tidak berubah, tidak terbagi. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan dua bagian dari pertanyaan siapakah Yesus Kristus menurut ajaran Alkitab dan menurut pemikiran bapak-bapak gereja atau para teolog. Bagian ketiga berkaitan dengan pengakuan iman di gereja kita masing-masing. Di gereja saya, selain mengakui pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli, berbicara tentang siapakah Yesus Kristus, dan berdasarkan pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Kalkedon, tentu memberikan kepada saya
suatu pengenalan akan Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus, Anak Allah yang tunggal, yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus umatnya yang berdosa, sehingga melalui penebusan tersebut umatnya beroleh hidup yang kekal. Sementara bagian yang keempat, siapakah Yesus Kristus menurut diri saya sendiri? Dari pembacaan Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, pengajaran dari bapak-bapak gereja, serta pengakuan iman bagi saya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, penebus hidupku, Raja di dalam kehidupanku, Imam besar agung yang bersyafaat untukku dan membelaku, yang memberikan kepadaku firman hidup, firman yang dinyatakannya melalui karya Roh Kudus di dalam hatiku. Yesus Kristus adalah gembalaku yang baik. Tidak ada seorang pun seperti Dia di atas bumi ini. Bagiku, Yesus Kristus yang patut, layak, harus dihormati, dihargai untuk selama-lamanya. Sehingga ketika saya menuliskan namanya dalam berbagai bentuk media yang ada, saya menuliskan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, huruf besar, di kata Tuhan, di kata Yesus, di kata Kristus. Dan saya tidak sembarangan menyebut, memanggil namanya, sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Pertanyaan selanjutnya ialah, mengapa penting mengetahui dan mengenal Yesus Kristus bagi semua orang dan diri Anda sendiri? Pertama, ada banyak orang yang belum mengetahui dan belum mengenal siapakah Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran Alkitab, pemikiran Kristen, dan pengakuan iman. Yang kedua, untuk mencegah, menghadapi, dan melawan setiap pengajaran yang sesat dan menyesatkan mengenai siapakah Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, Tuhan menyatakan perintahnya kepada murid-muridnya agar setiap murid Kristus menjadi saksinya dimanapun berada, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, menyaksikan pribadi karya Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi diri saya, mengapa penting? Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3, bahwa pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Berarti saya memiliki dan menerima anugerah hidup kekal karena saya mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Dan melalui pengenalan saya akan Yesus Kristus, maka saya di dalam Kristus mengalami suatu hidup yang diubah, dibaharui, berstatus sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda atas pernyataan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi dan pendiri agama saja? Berikan contoh dan refleksi bagi diri Anda sendiri saat ini. Tanggapan saya sebagai orang Kristen yang diberikan anugerah keselamatan di dalam Kristus, yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus dan sudah membaca Alkitab. Tanggapan saya ialah bahwa pernyataan tersebut salah, tidak benar, tidak tepat. Karena segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Dan sebagian kebenaran bukanlah benar adanya. Dengan prinsip dasar bahwa sebagian kebenaran bukanlah kebenaran yang sejati, maka pernyataan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi dan pendiri agama saja itu tidak benar. Sebab Yesus Kristus Tuhanku, Juru Selamatku, Penebusku, yang menciptakanku, yang memberikan hidup, yang memelihara, menjaga, menopangku, yang memberikan jaminan hidup bagiku, Ia adalah Nabi di atas segala nabi, yang final, Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala yang dipertuan,
imam besar agung satu-satunya yang tidak tergantikan, yang kekal. Yesus Kristus hadir bukan mendirikan agama. Yesus Kristus hadir menyatakan kerajaan Allah, pemerintahannya. Itu sebabnya setiap orang yang percaya, yang menjadi murid-muridnya, yang disebut pengikut Kristus disebut Kristen. Pengikut Kristus. Artinya Yesus Kristus disembah, diagungkan, dimuliakan. Kalau nabi, pastilah hanya manusia yang tidak boleh disembah, berdosa dan cemar, dan mati, dan belum dibangkitkan. Kalau pendiri agama, ingat ada 4.000 agama di dunia ini. Yesus bukan bagian dari hal tersebut. Yesus Kristus melampaui itu. Ada di atas bumi, berada di antara sesama manusia, di dalam sejarah, tetapi ia memproklamasikan kerajaannya, kerajaan yang kekal, yang selama-lamanya, yang tak tergoncangkan. Nabi boleh banyak, pendiri agama boleh banyak, tapi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hanya satu-satunya. Bagi saya, refleksi yang berkaitan dengan pengenalan siapakah Yesus Kristus bukan hanya berbicara tentang keilahiannya dan kemanusiaannya, tentu juga berbicara tentang kehidupan Kristus yang haruslah menjadi teladan dalam hidup, di mana ia taat, penuh cinta kasih, penuh kebenaran, penuh keadilan, penuh kesucian, segala moralitasnya yang sempurna, yang hanya ada pada dirinya, itulah yang menjadi teladan dalam hidupku. Dan saya percaya bahwa ia sungguh-sungguh nyata, ia memberikan hidupku hidup yang baru, hidup yang memuliakannya untuk selama-lamanya. Soli Deo Gloria.